Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari kita lanjut video yang telah terdahulu, masih tentang bumi tidaklah berputar, dengan bahasan surat Ar-Rahman ayat ke-5 dan ayat ke-17. Asy-syamsu wal kamaru bihusban, Rabbul masrikaini wa Rabbul maghribaini, fabi ayyi ala'i rabbi wa ma tukazziban. Jika kemarin atau video yang telah lalu kita membahas dan mempraktekkan dengan pesawat telah mengelilingi bumi. Sekarang kita naik tentang bumi tidaklah berputar, kita tambah durasinya. Jika hanya berkeliling, sekarang kita naik ke angkasa luar sana, di mana diluncurkannya satelit, pesawat-pesawat dengan membawa satelit. Misalnya Indonesia mempunyai satelit Pelapa. Satelit Pelapa ini diluncurkan pada tanggal 8 Juli tahun 1976. Sahabat tahukah? Atau masih ingat? Pada tahun 76 itu, Indonesia mempunyai satelit, mempunyai ranking tercanggih di dunia. Untuk diketahui dari seluruh dunia yang ada berapa jumlah negara, hanya 3 negara yang memiliki satelit ketika itu, satelit komunikasi. Yang pertama Amerika, yang kedua Kanada, yang ketiga Indonesia. Sahabat, tahun 76, tahun 1976, Indonesia sudah mempunyai satelit di luar angkasa sana. Ratusan negara belum punya, hanya 3 negara yang memiliki ketika itu. Betapa hebatnya Indonesia ketika itu. Tahukah saudara, jika kita bahas tentang bumi tidaklah berputar dengan menyebutkan ayat surat Ar-Rahman, Asy-syamsu wal kamaru bihusbain, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Kata beredar berarti berjalan, berputar mengelilingi bumi. Ini menandakan bahwa bumi tidaklah berputar seperti yang diungkapkan pada tahun 1473, tahun 1543. Di dalam surat Ar-Rahman dijelaskan lagi, Asy-syamsu wal kamaru bihusbain. Kembali kepada satelit. Satelit Palapa milik Indonesia, andaikan bumi ini berputar, andaikan bumi ini berlari, satelit Palapa Indonesia yang ada jauh di luar angkasa sana, jauh dari orbit gaya gravitasi bumi, hampa udara di sana. Ketika itu satelit Indonesia hanya bisa menjangkau Australia, Jepang, India. Nah, di sini jelas satelit Palapa Indonesia yang berada di luar angkasa sana, hampa udara di situ, hanya bisa menjangkau Australia dan Jepang dan India yang lain-lainnya. Kalau bumi ini berputar, mungkin seluruh negara di dunia ini bisa dilihat karena bumi ini berputar. Bahkan Indonesia juga nggak bisa melihat yang lain-lainnya karena bumi ini lari. Inilah yang salah satu kita sebut penemuan teknologi
dengan adanya satelit di luar angkasa milik Indonesia, hanya bisa menjangkau Australia dan terjauh Jepang. Atau kita juga sebut X-satelit milik Nigeria. Milik Nigeria ini juga satelitnya hanya bisa menjangkau sampai Gurun Sahara. Andaikan bumi ini benar-benar lari dan berputar dengan kecepatan 106.000 km sampai 108.000 km dia berlari pada rotasinya atau pada orbitnya mengelilingi matahari, satelit milik Nigeria yang disebut satelit X2 atau satelit X1. Satelit Nigeria ini juga tidak akan bisa menjangkau, bahkan bisa tidak melihat sama sekali Gurun Sahara. Bidikan kamera satelitnya yang paling jauh Gurun Sahara, karena kalau memang benar dan benar-benar bumi ini berputar dan berlari, satelit yang di luar angkasa sana tidak akan bisa melihat. Tandanya bumi ini tidak berputar yang disebutkan di dalam surat Al-Quran ada di 9 surat. Namun kali ini baru kita bahas di satu surat, surat Ar-Rahman. Andaikan memang benar bumi ini berputar dan lari, satelit Palapa milik Indonesia tidak mungkin hanya melihat Indonesia sampai Australia, sampai ke Jepang. Bisa juga akan melihat ke seluruh dunia, karena bumi ini lari dan berputar. Begitu juga milik Nigeria dan milik negara-negara lain. Ingat sahabat, Indonesia tahun 76, hanya 3 negara ketika itu yang memiliki satelit komunikasi. Kalau kita berbicara tentang satelit, satelit Amerika, pesawat Amerika yang diluncurkan oleh Amerika itu, kecepatan pesawat yang keluar angkasa hanya 5.000 km per jam. Bahkan sampai 5.000, 6.000, dan 7.000 km per jam. Kembali kita bahas kecepatan lari bumi. Kecepatan lari bumi itu 106.000 km. Nah, di sini, andaikan benar bumi ini berputar dan berlari, kecepatannya luar biasa, 100.000 km lebih, sementara pesawat untuk keluar angkasa kecepatannya hanya 5.000 sampai 6.000, 7.000 km per jam. Sahabat, tahukah pesawat satelit yang milik Amerika keluar angkasa itu bernama pesawat Douglas? Pesawat Douglas itu, bukan pesawat Douglas. Yang saya maksud pesawat milik Amerika Serikat, yaitu yang bernama Columbia. Columbia di sini bukan negara Columbia, pesawatnya yang bernama Columbia. Pesawat ulang-alik itu akhirnya tidak maksimal sesuai dengan target yang ditentukan oleh perancang pesawatnya. Pesawat itu pertama keluar angkasa tahun 1981, tepatnya tanggal 12 April. Pesawat itu belum sampai maksimal terbang untuk 100 kali. Namun penerbangan misi yang ke-28, akhirnya pesawat itu 16 menit sebelum sampai mendarat di bumi meledak, dan seluruh kru dan awaknya meninggal semua ketika itu tahun 1981.
Namun penerbangan pertama, kedua, dan seterusnya sampai penerbangan yang ke-28 itu berjalan sukses dan baik. Kecepatan pesawat itu keluar angkasa 5.000 km. Jadi di sini kita jelaskan lagi, kita tegaskan lagi bahwa bumi tidaklah berputar sesuai dengan surat Al-Quranul Karim, surat Ar-Rahman, dan nanti video berikut-berikut yang lainnya akan kita sebutkan ada di surat mana. Yang pasti hari ini, video kali ini kita jelaskan adalah pada surat Ar-Rahman ayat ke-5, melanjutkan video yang telah lalu. Jangan lupa Anda subscribe, like, dan bagikan kepada siapa saja. Ketika Anda membagikan, ketika Anda mensubscribe, ingatlah, ini adalah bagian amal ibadah kalian. Amal ibadah kita yang membagikan dan membenarkan, yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran bahwa bumi tidaklah berputar sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Ingat, jika kemarin kita menyebut pesawat yang mengelilingi bumi, pesawat yang meninggalkan bumi dan pergi ke pulau, ke suatu negara, sekarang kita naik ke angkasa luar, yaitu pesawat Amerika Serikat yang bernama Columbia. Telah berhasil tahun 1981 sampai keluar angkasa dengan kecepatan 5.000 km sampai 6.000 km per jam. Nah, di sini tegas kita katakan bumi tidaklah berputar. Kemudian di surat Ar-Rahman ini kembali kita singgung, kita senggol sedikit. Ayat ke-16, 17, 18. Rabbul Masrikaini wa Rabbul Maghribaini. Tuhanlah yang memelihara dua timur tempat terbitnya matahari, dan Tuhan pula, Allah pula yang memelihara dua barat tempat tenggelamnya matahari. Jangan lupa subscribe, like, pencet tombol loncengnya, dan bagikan kepada siapa saja yang Anda suka bahwa Al-Quranul Karim tidak akan pernah pudar sampai yaumul kiamah. Jangan lupa subscribe. Inilah Ahmad Amril Amiruddin Kualo Alminang, putra Toboh Gadang, menjelaskan kepada sahabat-sahabat semua dimanapun sahabat berada bahwa teori ini sangat bisa dipertanggungjawabkan dan sangat bagus, sangat bisa mematahkan teori Nicolaus Copernicus dengan teori heliosentris pada tahun 1473 1543. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.